sahabat perubahan selalu luar biasa ya tampil kali ini ya Pak Renald ya. Selalu luar biasa, selalu penuh semangat. Iya, itu selalu. Selamat datang di rumah perubahan Renald Kasali. Dan kali ini ada yang cukup menarik dari Pak Renald. Ya, saya kali ini, Intan, ini membawa sesuatu. Coba reka-reka aja deh. Ini banyak bunga-bunganya loh. Kira-kira apa ini coba? Ini, kalau orang stres tahu sahabat perubahan suka maunya diremas-remas. Mungkin ini buat meremas-remas itu Pak Renald. Atau mungkin ini buat apa Biasanya ya? sih yang meremas-remas tuh bukan seperti kamu. Oh. Biasanya teman-teman saya biasanya. Biasanya ya Pak ya. Tapi ini apa ya Pak Renald? Coba kalau tadi diremas-remas ya, diremas-remas. Coba sekarang kalau kita taruh di sini coba. Coba ya. Di sini ya dirasakan indera apa yang paling dominan, yang rasakan yang terpengaruh? Indera yang mana? Indera penciuman. Kalau Penciuman. Penciuman. Sudah diremas-remas cium-cium gitu ya. Nah, jadi penciuman apa baunya? Seperti ada panas-panas kayak kayu putih ya. Kayu putih ya, oke. Terus kayak ada bau rempah ya Pak Bau Renald, rempah, oke. Kira-kira untuk apa? Nanti kita tanya dulu sama audiens. Sama nggak mereka ini sama kita? Coba nih. Kira-kira suasananya apa yang didapat? Ada, tapi sebelumnya boleh loh duduk dulu. Nah, ini bentuk mereka semangat sahabat perubahan ya, sampai berdiri terus ya. Berdiri jangan lupa duduk. Nanti kalau pegel saya nggak tanggung jawab soalnya ya. Ya, ini ada dua. Ya. Mungkin saya boleh membiarkan Intan audiens untuk mencoba ya. Saya sebelah sini. Oke. Silakan dicoba diuga-duga. Kira-kira apa? Kira-kira apa Mbak, ini? mau meremas-remas? Coba-coba dicium-cium. Seperti ada apa? Minyak-minyak. Oh, coba di agak lama sedikit. Kalau sudah dibagi ke temannya. Oke, boleh dirasakan ke sebelahnya. Senyum-senyumnya menggoda loh. Mas, jangan terlalu dalam Mas. Oke, mungkin boleh sebelahnya biar nggak penasaran. Panas. Ada panas ya, dirasakan panas. Oke, ada wangi-wangi, ada panas-panas. Ada panas-panas ya. Kemudian kenapa itu masih senyum-senyum ya? Senyum-senyum menggoda gitu. Oke. Coba kita tanya yang di sebelah Kalau sini. yang di Apa sebelah persepsinya? sini? Oke, kalau dapat persepsinya ini? apa? Untuk apa ini? Hangat. Hangat ya. Ada bau rempah, kemudian? Enak buat tidur. Enak buat Oke, tidur. oke. Cukup mewakili Pak Renald. Dari sisi dua ini. Ya. Ini ada hubungannya dengan tamu kita malam ini. Kita akan mengundang seorang yang melakukan perubahan, tetapi dia melihat ada gap. Indonesia dari unsur alamnya itu adalah memiliki kekayaan alam nomor 2 terbesar di dunia untuk industri herbal. Tetapi dalam kenyataannya tidak nomor 2. Ya, Cina nomor 1, Brazil yang cukup dominan, cukup baik, dan Indonesia itu nomor 30-an dalam pemasaran herbal. Dan dia bercita-cita untuk berubah. Jadi ini sebetulnya Intan, ini adalah, ini apa ya? Kira-kira apa ya? Tapi segar ya, tadi yang sempat mencium segar ya, segar ya? terasa segar ya. Kira-kira untuk apa ini? Ada yang tahu nggak? Untuk relaksasi, ya betul, relaksasi ya. Untuk relaksasi. Jadi sebetulnya ini untuk membantu Anda yang dalam suasana ini, pancaroba seperti ini, itu banyak sekali mengalami sakit dan sebagainya kan. Betul. Kemudian Anda yang tinggal di kota-kota besar, kalau di desa mungkin nggak ada masalah ya. Di kota besar ini kan sulit tidur. Ya, sulit tidur. Nah kalau sulit tidur pakai ini pasti dijamin tidurnya enak. Ya, karena ini ada baunya segar, ya. Tapi juga ada penariknya untuk rasa-rasanya nih penarik seperti Anda merasa iler Anda ada di sini gitu, ya. Begitu segarnya gitu ya. Jadi telat ya Pak kalau ada meeting pagi gara-gara ini. Pagi, ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Dan yang pastinya memang ini sempat saya rasakan langsung nih, karena kan saya lagi batuk-batuk tadi Pak Renald. Saya kira bisa dibawa nanti Intan. Asik, ya, untuk saya menyembuhkan pulang. batuk. Tapi Pak Renald, tadi Pak Renald juga meminta saya untuk membawakan buku ini atau majalah ini. Mungkin Pak Renald bisa memberikan ada apa di dalam buku ini? Ini ada majalah Intisari tahun 2002, Januari 2002. Jadi kalau Anda tanya pada orang tua, sahabat-sahabat perubahan bertanya pada orang tua, mereka dulu sering membaca majalah-majalah seperti ini, terbitnya sebulan sekali, ya. Dan banyak manfaat pengetahuannya. Dan kalau saya baca di sini, ini edisi Januari 2002. Saya kira teman-teman sahabat perubahan sudah lahir semua ya, 2002 ya. Sudah Pak. Oke, baik. Di sini di halaman 58, tiba-tiba muncul sebuah artikel, ya ini ilmiah populer, yang judulnya Mahkota Dewa, Musuh Baru Aneka Penyakit. Mahkota Dewa, Musuh
baru aneka penyakit. Judulnya udah bikin orang ini ya. Ya, Ingin dan tahu. biasanya yang ditulis oleh media ini selalu menarik perhatian dan tiba-tiba ini menjadi alternatif pengobatan. Dan ternyata ini adalah kekayaan alam Nusantara yang dulu dipakai oleh para prajurit di keraton. Sebelum bertempur, mereka itu selalu meracik ini, ya, namanya mahkota dewa. Ya, dan mereka meracik ini dan mereka baru maju untuk memperkuat daya tahan tubuh. Ya, kalau saya bilang daya tahan tubuh bukan berarti kalau ditombak nggak mati. Ya, tapi kalau diserang oleh virus atau bakteri, barangkali memiliki daya tahan yang lebih baik. Nah, sejak saat itulah muncul cerita dan akhirnya kemudian muncullah PT Mahkota Dewa. Luar biasa. Ya, dan kemudian timbullah gerakan-gerakan untuk membangun herbal Indonesia. Nah, tamu kita kali ini adalah orang yang juga nanti hadir memakai mahkota. Kita tanya, kenapa sih kemana-mana sekarang pakai mahkota? Ya, jadi di kepalanya itu selalu ada mahkotanya. Ya, jadi jangan bayangkan ini Rama Aipama. Wow. Ya, beda. Ya. Yang satu ini mahkotanya berbeda dan ini sesuai dengan tema kita ya, Pak Renat Betul. ya. Tema kita adalah Cracking Herbal Indonesia. Kenapa Pak? Cracking Herbal Indonesia. Karena kita terbelenggu. Begitu kita terbelenggu, kita harus nge-crack di situ. Ya. Sekarang ini pemimpinnya kan saya sebut bukan lagi leader, tapi cracker. Cracker. Tahu cracker ya? Ya, kayak kacang aja di crack gitu kan. Ya. Atau kalau kita lihat di internet, Intan, ya itu kan ada apa sih yang suka jail-jail itu, kalau Anda dimasukin itu emailnya apa namanya? Apa? Hacker. Hacker ya, hacker. Ini levelnya lebih tinggi dari hacker, namanya cracker. Jadi kalau cracker tuh lebih jahil lagi, ya. Tapi dengan tingkat kejahilan itulah dia bisa membongkar dan akhirnya bisa membangun sesuatu yang baru. Menurut Schumpeter, yang disebut dengan wirausaha adalah orang yang melakukan peran kreatif destruktif. Ya, jadi dia begitu orang yang kreatif dan dia kemudian mendestruk sesuatu yang sudah ada. Destruk itu menghancurkan. Oke. Ya, dengan begitu nanti dia bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Nah, orang ini melakukan cracking, Cracking ya? membongkar, dan kemudian nanti akan muncul sesuatu yang baru, dan saya kira bangsa ini akan banyak diuntungkan. Setuju sekali, karena kali ini tema kita adalah Cracking Herbal Indonesia, tentunya seseorang yang membawa perubahan untuk dunia herbal Indonesia. Dan ini adalah perubahan yang pastinya akan bermanfaat buat orang banyak, sesuai dengan temanya adalah Rumah Perubahan Renat Kasali. Kira-kira siapakah yang akan memakai mahkota yang akan hadir di sini? Nantikan ya pemirsa, karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Rumah Perubahan Renat Kasali. Kembali lagi di Rumah Perubahan Renat Kasali. Kalau tadi sempat dibahas di awal bahwa kita akan membahas mengenai Cracking Herbal Indonesia. Seseorang yang membawa perubahan di dunia herbal Indonesia. Indonesia sebagai negara kedua yang mempunyai tumbuh-tumbuhan herbal terlengkap mungkin ya Pak Renat ya. Di dunia. Tapi mirisnya ternyata nomor 32 sebenarnya 32, yang menggunakan atau mengkonsumsi herbal dari Indonesia sendiri begitu. Produksi herbal Indonesia adalah nomor 32 di dunia. Padahal kita punya banyak ya. Padahal Singapura itu tidak seberapa, tidak punya, kebunnya tidak ada. Nggak ada ya? Tapi konon nomor 4 kalau tidak salah ya. Berarti ini tandanya kita memang harus melakukan perubahan. Nah, sosok inilah yang sudah melakukan perubahan terlebih dahulu untuk dunia herbal di Indonesia ya. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu video berikut ini ya Pak Renat ya. Ini dia. Ning Harmanto, perempuan penggemar warna ungu yang mendapat julukan Ratu Herbal Indonesia ini adalah Presiden Direktur PT Mahkota Dewa Indonesia, sebuah perusahaan lokal yang memproduksi produk herbal dan telah mendapat sertifikasi secara nasional dan internasional. Kalau menyebut nama Mahkota Dewa, berarti identik dengan Ning Harmanto. Kalangan pemerhati dan pengguna pengobatan alternatif terutama sudah mengenalnya sebagai tokoh yang mempopulerkan tanaman obat Mahkota Dewa. Ia dikenal sebagai tokoh yang berhasil memperkenalkan Mahkota Dewa menjadi salah satu tanaman obat berkhasiat yang populer di tanah air dan luar negeri. Setidaknya ia sukses memproduksi obat herbal berbahan baku Mahkota Dewa yang jadi andalan banyak orang menyembuhkan aneka penyakit. Apa yang dilakukan Ibu Ning tentunya membawa manfaat bagi masyarakat, memberikan jasa konsultasi terhadap penderita penyakit dan menerangkan kegunaan tanaman obat serta khasiatnya terhadap suatu penyakit demi kesembuhannya. Dari sosok Ibu Ning, kita belajar banyak tentang entrepreneurship yang terpupuk seiring pengalaman, kebutuhan pasar, sekaligus banyak menolong orang.
Ya, luar biasa sekali, itulah dia sosok yang akan kita hadirkan di episode kali ini ya Pak Renald ya. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan beliau. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan, inilah dia. Ibu Ning Harmanto. Silakan Ibu. Silakan Ibu Ning. Ya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya. Baik, silakan. Silakan Ibu Ning duduk di sini debat ya. Ya. Saya menyaksikan dari bawah bersama sahabat perubahan ya. Baik, terima kasih Intan. Seperti yang sahabat-sahabat perubahan saksikan, kita lihat ini ada mahkotanya. Ya. Hari demi hari, dulu Ibu Ning tidak berpakaian seperti ini, tidak pakai mahkota seperti ini, tetapi selalu ada tajuknya di sini. Ya, ada mahkotanya. Kita mau tahu dulu nih Ibu Ning, kenapa Ibu Ning selalu sekarang pakai mahkota? Apakah ini ada kaitannya dengan mahkota dewa? Jangan-jangan merasa ini dewanya barangkali. Ya, secara bisnis saya dari wartawan yang mengatakan Ning Harmanto Ratu Mahkota Dewa gitu ya. Ya Sudah ratu ada dewa. Sudah ratu dewa. Maka saya ya ini sebetulnya sambil bergaya juga gitu. Biar nenek-nenek tapi bergaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara dengan Ibu Ning, selalu Ibu Ning kirim message ya lewat pesan-pesan, lewat telepon begitu ya, dan selalu mengatakan Oma Ning. Oma Ning ya. Ya, Oma Ning. Ternyata tidak oma-oma juga ya, masih muda juga ya. Baik, ini warnanya ungu sekarang, sering pakai ungu. Ya. Kenapa ungu? Ungu adalah warna kedekatan diri kita pada Tuhan. Ungu adalah warna kerajaan, ungu juga warna kesetiaan, begitu. Jadi ungu pokoknya yang baik-baik saja gitu ya. Ungu juga nama band. Oh iya. Anak muda. Ya, ini kalau ini ada produk-produk yang tadi sudah kita tampilkan. Satu tadi adalah saya sebutkan ini adalah untuk ini. Ya, ini bantal herbal. Bantal herbal. Ya. Kenapa dibikin bantal herbal? Ini gagasan asli atau meniru yang di luar negeri? Ini gagasan sendiri ya. Jadi sebetulnya karena kita membuat beberapa formula herbal, ini kan dari jahe. Ini sama, ini dengan ini sama. Bedanya jadi apa? Dikemas, ini udah dikemas. Oh, sudah dikemas. dikemas. Dibuka gitu loh. Jadi ya. kalau kita beli dikemas dibungkus seperti ini. Iya, seperti ini. 50.000 aja murah kan? Ini 50.000 segini. Iya, gitu ada oke. dua gitu. Baik. Jadi herbal itu tidak hanya untuk diminum, Ya. tidak hanya untuk dihirup, Betul. tetapi juga untuk dipakai tidur. Dipakai tidur. Betul. Dipakai tidur. Apa efek yang bisa dirasakan? Yang dirasakan tentu saja relaksasi, lalu apa ya, aromanya itu wah aroma romantis gitu. Jadi ini salah satu produknya. Ya, kreasi. ini produk kreasi kita yang memanfaatkan sebetulnya limbah dari jamu yang Limbah kita jamu. keringkan ya. Dikeringkan. Apa Ya. saja isinya? Isinya sebetulnya ini ada jahe merah, lalu kita campur selain jahe tadinya kan diperparut, lalu diperes, dibikin sirup, kemudian dibikin instan, lalu yang ampasnya itu kita campur dengan mint, ada rempah-rempah yang segar tentu saja, jadilah herbal seperti ini. Dan ini ternyata diminati masyarakat luar ya. Mereka heran ini apa lagi gitu ya. Ternyata mereka tertarik untuk Luar bisa. negeri maksudnya? Ya, banyak orang dari luar mana? negeri yang tertarik. Dari mana yang banyak suka? Kita sudah dari mitra kita ada pameran ke Jerman, ke Amerika, juga ke Dubai ya. Jadi mereka juga susah tidur seperti orang Indonesia? Sama. Gitu ya. Jadi Pokoknya butuh ini. orang sibuk itu pasti biasanya suka gitu ya. Ya. Susah tidur. Susah tidur. Oke. Baik. Adakah sesuatu tumbuh-tumbuhan, ini kan gambarnya bunga-bunga. Iya. Ada bunga-bunga yang dimasukkan? Tidak. Tidak ada Tidak. bunga-bunga. Ini daun-daunan, ada Angelica, ada Centella asiatica ya. Rasanya pada waktu saya sedang mencari sejenis tanaman bunga bangkai di Pulau Lombok, Ya. saya bertemu dengan tanaman asli di Pulau Lombok, dan saya tanya penduduk di sana, mereka menyebut namanya Angelica. Karena namanya begitu indah, saya telusuri dan ternyata bunganya juga bagus. Ya. Dan ada umbinya di bawah. Betul. Betul. Ya. Tetapi staf saya mengatakan, Pak, ini menyebabkan kanker. Betul. Itulah salahnya. Jadi kadang-kadang masyarakat itu kok bolak-balik. Bolak-balik. Wong obat kanker kok malah menyebabkan kanker, bagaimana sih? Jadi tertukar. Tertukar gitu loh. Jadi ini kalau nanti pemirsa menanyakan kepada Mbak Google, ya toh, tanya Angelica atau Asitaba? Asitaba. Ya, itu bahasa Jepang. Jepang dari Angelica. Iya, dari Nama Angelica. Jadi Angelica. kalau nama Latinnya itu Angelica koichikomi.
Tetapi kalau bahasa dari Jepang sebetulnya namanya Ashitaba. Ashitaba Ini saya tidak herbal mau, kalau Angelika saya mau. Ya sudah, boleh lah. Boleh. Jadi Ya. ini herbal yang luar biasa karena dia mengandung beta karotin sangat tinggi. Dia lebih tinggi beta karotinnya dibandingin wortel. Selain itu herbal Angelika ini juga mengandung B12, vitamin B12. Di herbal lain nggak ada. Jadi B12, ya, vitamin maksudnya. vitamin gitu. Sebab dulu ada artis namanya Ratmi B12, itu lain lagi. Ya, Ya. Itu orangnya besar sekali begitu ya, itu lain Ya. lagi. Ini vitamin B12. B12. Dan jadi dia kalau di Jepang memang dikenal sebagai rajanya sayur. Gitu. Jadi ini sangat bagus untuk mengencerkan darah, vitamin A-nya tinggi, bagus untuk kulit gitu. Dan juga menarik lagi ini bagus untuk kesehatan mata. Ini obat glukoma kalau Angelika itu sebetulnya gitu. Ya. Dan saya dengar apa betul bahwa Angelika adalah satu-satunya tanaman yang mengandung B12? Betul. Selama ini B12 didapat dari hewan. Iya, hewan, betul. Dan di dalam tanaman itu hanya ada di dalam Angelika dan itu hanya tersedia di Pulau Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya, memang sudah mulai juga di Malang ada. Ya. Maka Angelika kita kawinkan dengan mahkota dewa, gitu. Efeknya? Efeknya jadi ini, Jadi jadi teh masiwa. teh masiwa. Masiwa itu singkatan dari mahkota dewa, Ashitaba, daun dewa. Mahkota dewa, Ashitaba, Ashitaba,